Di rumus mencari rizki kalau ingin dapat rizki, rumus pertamanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan rangkuman ceramah dari para ustadz terbaik yang kaya akan ilmu di Ruang Ustadz dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan tinggalkan komentar atau saran untuk membangun channel kita ini. Dan kami ucapkan selamat belajar. kenapa banyak orang yang nggak sholat tapi rezekinya banyak juga. Sebagai Masya Allah. Ya, oke. Kenapa banyak orang yang tidak sholat rezekinya banyak? Terus Anda mau ikutan gitu? Karena banyak orang yang sholat rezekinya lebih banyak. Baik. Pertama, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kita ambil teori rezeki dulu. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu untuk orang Islam saja atau umum? Umum ya, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi hukum ini berlaku umum. Nah, kalau ada kalimat berbentuk umum, hukumnya umum, maka yang berlaku hukum dunia mencakup untuk orang beriman dan tidak beriman. Disebut sunnatullahi fil kaun. Disingkat jadi sunnatullah. Di siapapun akan mengalami itu, baik muslim ataupun non muslim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu cari makan, cari rizki. Ya, silahkan cari. Di rizki itu rumusnya masih dicari. Bekerja, berusaha. Silahkan dapatkan untuk kenyamanan hidup halalan thayyiban dengan cara halal dan salurkan dengan cara yang baik. Jadi rumus mencari rizki kalau ingin dapat rizki, rumus pertamanya adalah ikhtiar, kerja. Kerja, itu rumus umum. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang dapat rizkinya banyak, coba cek dia kerjanya bagaimana. Tidak cukup dengan iman untuk mendapatkan rizki itu, harus ada ikhtiar dulu. Apa Anda misalnya pembangunan Masjid Darussalam, belum ada kubahnya, ayo kita sama-sama ke masjid, sama-sama ya Allah bermohon kepada Allah. Masya Allah, begitu selesai, ya Allah kubah, ya Allah kubah, ya Allah kubah, belum kubah dari langit, betul itu kan? Belum tentu begitu. Kalau semua bisa begitu, tukang cor bangkrut, tukang semen nggak ada gitu kan? Masya Allah, mesti ada ikhtiar dan hikmah di situ, ada ikhtiar usaha. Maka dari itu, kalau ada seseorang rezekinya banyak, cek bagaimana usahanya. Jangan-jangan usahanya belum seperti dia. Coba dilihat. Karena sholat itu bukan membuat Anda kaya banyak rezeki. Sholat itu memberikan, ini poinnya, memberikan kemudahan dan berkah dalam rezeki. Ini poinnya. Berkahnya. Kalau berkah sudah datang, mudah itu banyak. Mudah itu rezekinya. Berkah dulu. Jadi iman itu membuat berkah, sholat membuat berkah. Sedangkan, maaf, bekerja membuat banyak, sholat membuat berkah. Ingat ya, tidak semua yang banyak itu berkah. Tapi kalau sudah dapat berkah, terasa banyak gitu. Terasa banyak walaupun sedikit. Karena berkah itu artinya bertambah manfaatnya. Bertambah manfaatnya. Quran surah ke-2 ayat 172, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya ya. Pelan-pelan. Ini kedatangan saya pertama ke sini dan saya insya Allah akan konsisten ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, hapus, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Saya simpan di sini, jangan ada yang mendekat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman. Kalau sudah amanu, orang Islam saja atau umum? Islam saja. Berarti hukum ini khusus. Lihat sini teman-teman, ketika disebutkan ya ayyuhan nas di ayat 168, hukumnya umum. Caranya kulu, cari dulu halalan thayyiban. Ini cari yang halal plus thayyib. Saya keluarkan yang ini, kalimat thayyiban ini yang penting. Thayyiban. Ini rizki yang diberikannya. Halal cara mencarinya. Jadi kalau Anda mau mencari dengan cara yang halal, Anda mendapatkan bagian dari Allah. Cari yang thayyib. Dapatkan dengan cara hasil yang thayyib. Paham sampai sini? Lihat sini. Tapi ketika Allah minta orang beriman bekerja, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 172-nya. Kulu min thayyibati. Perhatikan, kalimat thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Kulunya masih ada. Kulu
Min tayyibati, tayyibat. Bentuknya jamak. Ma razaqnakum, razaqnakum. Ini poinnya. Orang yang tidak beriman atau manusia pada umumnya, baik beriman atau tidak, kalimatnya menggunakan bentuk umum, kerja, dan kaidahnya halal dan tayyib. Halalnya masih ada. Halal masih ada, legal masih ada. Ya. Tapi bagi orang beriman, lihat kalimat halalnya dibuang. Langsung ke tayyib, tayyibnya dijamakkan. Kenapa kalimat ini dibuang kalimat halalnya ketika mengajak pada orang beriman? Karena orang beriman itu, maaf, dengan imannya otomatis akan membimbing dia pada yang halal. Tidak akan pernah berpikir lagi. Kalau yang di sini kenapa ditekankan halal? Karena masih belum ingat kadang-kadang dengan yang halal. Apalagi yang tidak beriman, kadang-kadang nggak peduli mau halal mau tidak, yang penting dapat. Ini poinnya. Orang beriman tidak. Imannya akan membimbing dia mencari yang halal. Mustahil menyentuh yang haram. Kalau Anda bisa bekerja dengan iman, selalu mencari yang halal, jauhkan yang haram, jangan difikirkan, maka ma razaqnakum, kami yang akan ringankan dia untuk mendapatkan rezekinya. Kami siapkan, bukan dia yang olah. Anda cari dengan iman, insya Allah. Awalnya ada gejolak, begini, begitu, tapi ketika Anda dapatkan, Masya Allah, yang paling indah adalah, kami akan mudahkan dia mendapatkan rezeki. Tapi rezeki yang diberikan, poinnya ini, tayyibat. Ini tayyib, ini tayyibat. Beda. Ini mufrad, cuman satu. Ini tayyibat, jamak. Jamaknya muannas lagi. Tayyibat. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Tapi ingat kalimat tayyib itu bukan menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas, berkahnya. Berkahnya banyak. Lihat, orang-orang yang mencari, cuman mencari saja, tidak dengan dasar imannya, maka kalaupun kelihatannya banyak, tetap dalam pandangan Allah itu sedikit nilainya, nggak ada nilainya. Makanya walaupun dapatnya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, merasa nggak pernah cukup. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya, ibadah tertinggalkan, bahkan ada yang nggak ibadah sama sekali, yang penting dapat. Tapi hidupnya nggak pernah tenang. Bisnis turun sedikit aja, udah capek hidupnya. Oh, capek begini, capek begitu. Maaf, modal 10 juta. Keuntungan pertama, misal 15 juta. Untung tidak? Untung berapa? 5 juta. Masya Allah, modal 10 juta, dapat 15 juta. Untung 5 juta kan? Baik. Begitu yang kedua, Masya Allah, jadi 13 juta. Cuma 3 juta. Untung rugi? Naik turun? Tuh, disebut turun. Naik. Kalau untung naik, gak ada yang rugi. Gak ada yang rugi. Wah, turun nih. Padahal Allah kasih. Lu pasti lebih. Padahal kamu cuma 10 juta. Dapat 3 juta. Jadi selalu begitu. So, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Gitu kan? Tapi pada hal yang tidak wajar, selalu merasa kurang. Yang ditabungan 10 miliar juga belum dipakai. Yang belum ada dicari-cari. Aja sibuk, ibadah tertinggalkan. Dan cara hidupnya juga sudah boleh berubah. Sudah lain. Ibadah tertinggalkan, pakaian sudah mulai berganti, gaya sudah mulai lain. Kan rumus fisikanya begitu. Fisika kan panduan kehidupan. F1 sama dengan F2, gitu kan? Panduan gaya itu, gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, apa yang ada di sini itu yang keluar, gitu kan? Apa yang didapatkan seperti itu responnya. Antum penghasilan misalnya baru 500.000, jalan pakai angkot, kan tawadu jalannya. Begitu mau turun, tawadu begini, udah gitu sedekah, ini Pak, ini kan. Masya Allah, begitu punya mobil sendiri sudah naik begini kan. Jalannya lain, mobil lebih bagus lagi, tangan ke sini sudah mulai jalan kan. Masya Allah, ada yang tangan ke sini, Assalamualaikum, ya kan. Ke masjid, padahal cuma dekat ke sini. Udah mulai pakai motor yang hebat, putar-putar dulu, pim. Akhi, ke masjid, akhi. Padahal ini motor saya, gitu kan. Dia nggak sadar tetangganya sedang weekend, gitu kan. Nah ini. Kadang-kadang. Cuman dia tidak juga paham kalau rumus gaya itu belum selesai. Hukum Pascalnya kan F berbanding lurus dengan P. Pascal itu tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini poinnya. Dia begitu tambah, tekanan bertambah lagi. Mikirin lagi. Punya uang 10 miliar, dibawa ke rumah 5 miliar. Aduh gimana nih? Mesti ada berangkas beli. Simpan lagi samping rumah, kurang besar. Bikin yang besar lagi. Masya Allah. Begitu mau tidur, Pak, kayaknya berkurang nih 1. Oh 1 ya? Kita cek lagi. Hitungin uang 5 miliar semalaman begini. Masya Allah, sampai besoknya lagi tuh. Tahajud enggak gitu kan. Zikir enggak, capek hidupnya. Cari ini, cari itu. Mau makan juga bingung. Pak, enggak enak yang di sini. Apa? Sate Kadir lah. Wah, Masya Allah. Nyari ke puncak sana. Padahal sate banyak di sekitaran. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jalan. Habis Isya tuh jalan. Jalan macet-macetan tuh sampai ke puncak. Nyampe jam 11 tutup. Itu aja tuh. Nafsu begitu. Kalau ini enggak.
Kelihatan seperti sedikit, tapi berkahnya Allah turunkan, dibuka. Jadi asasnya asas manfaat, bukan asas pengen. Kalau yang ini pengen beli, ini tidak. Apa yang dibutuhkan, nafsunya ditekan oleh Allah, kebutuhannya dimunculkan. Yang butuh dapat. Rizkinya pun diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya. Hidupnya tenang. Tenang sekali. Saya pernah berkunjung ke satu daerah Telas tuh di Jawa ya. Telas habis, di Google juga nggak ada itu. Sampai naik ke atas. Itu Masya Allah ada satu keluarga yang penghasilannya nggak banyak lah ya, sebulan paling 100.000 dia kisaran itu, tapi Masya Allah berkah hidupnya, nggak pernah ngeluh ya. Dan luar biasanya juga tamu datang bikin ikan, makan macam-macam, musim buah ada buah, musim macam-macam, dan luar biasa soleh keluarganya, soleh betul, nggak pernah ada keluhan. Bayangkan hidup dengan 100.000 nggak ada keluhan. Begitu musim buah tiba, tetangga ngasih buah, musim ikan tiba, tetangga ngasih ikan, Masya Allah. Terus itu selama sebulan 100.000 nggak habis-habis sebulan. Itu aja berjalan. Ada orang 100 juta sebulan. Masya Allah. 3 hari udah berkurang. Dan mikirin lagi capek hidup, ya kan? Ada keberkahan yang belum didapatkan di situ. Tapi antum pilih mana? 100 juta tidak berkah atau 100.000 berkah? Aduh, susah lah pokoknya semangat. Dasar manusia. Itulah ya, jadi sholat itu menjadikan keberkahan dalam ibadah kita, termasuk dalam harta kita. Perbanyak itu tidak hanya menghadirkan solusi. Untuk apa banyak-banyak? Harta itu kita itu punya siapa? Punya Allah. Titipan atau kepemilikan? Titipan akan diambil tidak? Nah, biasanya ciri khas titipan, orang dititipi nggak mau banyak-banyak. Antum kenapa pengen banyak-banyak? Pak nitip motor ya? Boleh, silahkan simpan aja depan. 100 Pak. Hah? Jangan banyak-banyak, satu aja gitu kan? Masya Allah. Antum titipin sepeda, minta motor. Titipin motor sama Allah, minta mobil. Titipin mobil, pengen cari yang lain lagi. Dan senang dengan itu. Yang kedua, setiap titipan pasti akan ditanya, dikembalikan dalam wujud yang terbaik. Sekarang pulang ke rumah, lihat berapa banyak titipan Allah yang sudah Anda perbaiki dengan baik. Jaga dengan baik, karena itu akan ditanya. Dan yang ketiga, orang yang terlalu lekat dengan titipan dan ingin memiliki, pulangnya susah, capek hidupnya. Makanya belajar sama tukang parkir tuh. Tukang parkir itu hebat luar biasa. Silakan cek ya. Begitu datang mobil bagus, nggak bangga tuh, biasa aja. BMW datang, BMW, Ferrari datang, nggak ada foto-foto. Ferrari masuk, ceklik, mas nggak ada. Biasa aja. Assalamualaikum dengan senyum Pak, silakan Pak, geser dikit kanan, pas, balik lagi, udah, nggak ada yang lain tuh. Begitu pulang aja. Silakan terus jalan, ya pim, silakan Pak, senyum aja, nggak ada sedih. Begitu pulang, Ferrari, biasa aja gitu. Kalau antum sadar semua titipan, nggak akan ngambek macam-macam, ikhtiar aja. Ya pulang dari masjid, Darussalam, sendal hilang, gitu kan, Masya Allah, cari dulu aja, kan, nggak ketemu, berarti titipan Allah ditukar dengan yang lain. Jangan antum simpulkan, tukar dengan yang lain, pakai punya orang gitu. Udah, itu maksudnya sudah giliran orang pakai, giliran selesai, gitu kan. Tapi pencuri kan rezeki yang haram. Antum yang halal dikeluarkan, yang haram diambil oleh orang yang memang rezekinya haram. Antum yang halal ingin diganti dengan cara yang baik, sudah. Alhamdulillah. Pulang antum, begitu pulang, kok nggak pakai sendal, kemana sendalnya? Titipan berganti. Sudah, sini. Ayo cari, jangan sampai pulang nggak pakai sendal. Gak enak gitu kan? Dibeliin yang lebih bagus. Masya Allah, baru lagi. Kadang-kadang kalau tidak paham rumus ini, capek. Gimana sih DKM? Apa tidak bisa merawat dengan baik? Ini sendal saya hilang tau? Masya Allah. Padahal cuma sendal jepit deh.